الحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sahabat sunnah serta kajian bimbingan Kitabut Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah pertemuan ke-12 pembahasan kitab Tauhid, dan kita sampai di bab yang ke-10. Bab yang ke-10 kita masuk dalam pembahasan atau bab jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab ma jaa dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini menyembelih tentu adalah pembahasan yang sangat penting di dalam permasalahan akidah tauhid. Kenapa pembahasan ini juga harus perlu dibahas? Karena hampir setiap hari, setiap saat kita menyembelih. Terkadang kita menyembelih untuk kebutuhan keseharian kita, untuk makan biasa. Terkadang kita sembelih untuk acara pernikahan, terkadang kita sembelih untuk akikah, terkadang kita sembelih untuk acara-acara ya makan-makan, dan juga setiap setahun sekali kita menyembelih untuk berkorban yang diwajibkan kepada mereka-mereka yang mampu dari sisi finansial harta untuk berkorban, menyembelih hewan ternak, kambing, sapi atau onta yang ada di daerah mereka. Maka perlu dan sangat penting untuk dibahas sisi akidah atau poin akidah yang berkaitan dengan penyembelihan ini.
Dan sembelihan seperti apakah yang dimaksud dalam pembahasan ini atau dalam bab ini? Di mana babnya adalah menyembelih hewan bukan untuk Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau penyembelihan binatang atau hewan ini bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka Anda akan jatuh dalam perbuatan, bisa jatuh dalam, terjerumus dalam kesyirikan, dosa besar. Maka penulis akan menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan membawakan, dengan mendatangkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang sembelih, yaitu menyembelih hewan dengan pisau, ya, parang, yang tentunya ada juga aturannya atau ada tuntunannya, ada adab-adabnya. Sembelihan seperti apakah yang dikatakan sah dari sisi keabsahan dan sah atau tidaknya sembelihan itu, dan akan berpengaruh kepada kehalalan daging yang atau ya kehalalan dagingnya dari hewan yang disembelih itu. Oleh karenanya, tentu sebelum kita menyembelih, kita harus tahu permasalahan yang sangat mendasar, yang sangat sangat penting untuk kehalalan daging tersebut. Oleh karenanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dabaha ahadukum falyuhidda syafratahu wa yurih dhabihatahu." Apabila kalian menyembelih hewan sembelihan, maka hendaklah dia menajamkan pisaunya. Hendaklah dia menajamkan pisaunya. Itu yang pertama. Yang kedua, falyurih dhabihatahu, ketika dia menyembelih tidak boleh diperlambat, dipelankan, harus cepat. Karena fungsi dari pisau yang tajam itu adalah untuk mempercepat penyembelihan, bukan diperlambat, ditarik pelan, ya, disentuhkan dengan pelan. Ini nggak boleh. Dua, ya. Yang pertama, kita harus tajamkan. Yang kedua, kita buat hewan itu menjadi nyaman, enak, menenangkan hewan tersebut, ya, dengan cara mempercepat penyembelihan, dibantu dengan pisau yang tajam tersebut. Yang ketiga, ketika kita menyembelih, tentunya kita membaca Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, langsung kita Allahu Akbar, langsung kita lepas, kita tanamkan pisaunya di lehernya. Dan menyembelih harus di bagian urat samping sini dan juga yang di tengah, ya, dan juga di samping kanan dan kiri, semuanya putus.
Kemudian ketika kita menyembelih, ini yang kelima. Yang kelima, ketika kita menyembelih, atau yang keempat ya, yang enggak kelima. Ketika kita menyembelih, kita jangan tampakkan hewan yang, kalau misalnya kita punya hewan sembelihan misalnya 2 ekor atau lebih dari 1, maka yang lainnya itu kita letakkan atau kita taruh di tempat yang tidak kelihatan ketika kita menyembelih sembelihan. Hewan yang belum disembelih itu ditaruh di tempat yang tersembunyi, atau kita menyembelih di tempat yang tersembunyi, tidak terlihat hewan yang belum disembelih. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa kalau kita menampakkan pisaunya atau ketika penyembelihan kita ditampakkan kepada hewan yang belum disembelih, itu seakan-akan kita menyembelih hewan yang belum disembelih itu 2 kali. Jadi kita menyiksa. Karena memang adabnya tidak boleh menyiksa hewan yang disembelih itu. Dengan pisau yang tajam, sudah ditambah dengan gesekan atau gerakan pisaunya yang lambat itu. Ini adalah adab-adab. Kemudian yang keenam, menghadap kiblat. Yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, kalau seandainya sembelihan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus diniatkan bahwa hewan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara hewan yang dimaksudkan untuk Allah, diperuntukkan untuk Allah adalah hewan kurban di setiap penyembelihan yang dilakukan di hari Idul Adha. Demikian juga kita sembelih hewan untuk akikah. Itu adalah hewan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari adab-adab ini, dari dasar-dasar ini, kalau seandainya tidak dilakukan, maka sembelihan kita tidak sah. Pisau tidak ada menyiksa. Ini hewan tidak boleh. Karena kita menyiksanya. Kita menghadap kiblat ini sebagian ulama mengatakan haram. Ada yang mengatakan dimakruhkan. Yang benar adalah sampai pada tingkat kalau seandainya dalam posisi kita tidak tahu arah kiblat di mana, baru boleh kita menghadap ke selain kiblat. Kalau kita tahu di mana kiblat, maka kita menghadap kiblat sebagaimana kita sholat. Kemudian harus membaca bismillah. Dan ketika kita tidak membaca bismillah, Allahu Akbar, maka hewan sembelihan itu jadi haram, jadi bangkai. Harus menggunakan pisau yang tajam. Kalau tidak dengan pisau yang tajam, maka sama dengan kita memukul, menyiksa. Mungkin dibanting, mungkin dilempar, mungkin diikat, dicekik, atau diapain. Seperti itu, sama hukumnya dengan ini. Jadi sah atau tidaknya harus mengikuti
cara-cara seperti ini atau adab-adab seperti ini, syariat penyembelihan hewan sembelihan. Kemudian niat yang sangat penting. Kalau niatnya untuk ibadah, maka harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan kepada selain Allah. Mungkin dipersembahkan ke pohon, mungkin dipersembahkan ke gunung, mungkin dipersembahkan ke laut, mungkin dipersembahkan ke batu, patung, kubur, dipersembahkan ke telaga, apapun itu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Anda telah jatuh pada perbuatan syirik. Anda telah jatuh pada perbuatan syirik. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat menentukan antara iman kita masih sah atau tidak, itu adalah di sini. Iman kita terganggu kalau seandainya niatnya bukan karena Allah. Dan yang perlu diketahui bahwa hewan sembelihan yang dilakukan untuk selain Allah itu ada dua model. Ada dua macam. Yang pertama, Syekh Al-Utsaimin mengatakan an yudbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Dia menyembelih untuk selain Allah dengan niat beribadah. Kata Syekh Al-Utsaimin, fa hadha syirkun akbar mukhrij min billah. Dan ini adalah perbuatan syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau diniatkan ya sembelihan ini untuk ibadat tapi kepada selain Allah, ini syirik besar. Yang kedua, an yudbaha li ghairillahi farahan wa ikraman. Dia menyembelih dengan tujuan untuk makan-makan dalam rangka kegembiraan, bersyukur, ya. Dia makan biasa. Fa hadzal yukhrij min al-millah bal huwa min al-umuri al-'adiyah. Ini tidak mengapa, ini termasuk perkara kebiasaan yang biasa dilakukan. Ini adalah yang sudah lumrah dilakukan. Min al-umur al-'adiyah allati qad takunu matlubah ahyanan. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi tertentu ini ditekankan, ya, diminta untuk dilakukan. Wa ghairu matlubah ahyanan. Al-aslu annaha mubah. Ini mubah hukumnya, boleh. Ya. Cara makan walima, disembelih hewan kurban, kambing atau sapi. Adapun maksud kalau sembelihan selain Allah, tujuannya untuk selain Allah, maka inilah yang diinginkan oleh penulis. Model yang pertama, karena memang pembahasannya dengan tauhid dan kesyirikan. Pembahasannya berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan, maka penulis yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah model atau macam yang pertama. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dua ayat dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Ayat ini
Jelas sekali Allah katakan kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, yakni salat yang dimaksud adalah salat lima waktu atau salat yang sunnah, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan urusan kehidupanku, hidup dan kehidupanku, wa mamati, dan urusan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah. Ini pernyataan yang harus dinyatakan oleh seorang muslim ketika dia menjalankan ibadah ini. Sholat hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Mereka tidak disuruh kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semua ibadah. Wa nusuki, nah ini penyebutan yang khusus setelah menyebutkan nusuki di sini adalah secara khusus sembelihan. Dan sembelihan yang dimaksud di sini adalah hewan kurban maksudnya, untuk berkurban. Maka yang seperti ini harus diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita berkurban sekecil apapun hewan itu, bukan berarti hanya kambing, sapi, atau unta. Mungkin kita sembelih ayam, mungkin kita sembelih burung merpati, atau apapun hewan yang halal dimakan, kita sembelih untuk selain Allah, maka itu dosa syirik besar. Dan kalau kita sembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita selamat dari kesyirikan. Ini adalah ibadah murni. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. La syarika lahu, ini dinyatakan tidak ada penyekutuan. Jadi menyatakan bahwa kita beribadah hanya untuk Allah, dan kita menafikan ini bukan untuk selain Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku disuruh. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, pernyataan ini adalah pernyataan yang menunjukkan keikhlasan kita, ketulusan kita beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau sungai Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar, yang ada di turun. Fasholli li rabbika wanhar, maka salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, menyembelihlah. Wanhar, dan kata-kata wanhar di sini adalah nahar. Kata nahar itu menyembelih, tapi penyembelihannya bukan kepada sapi, kambing, atau kuda, ya, atau kerbau, tapi menyembelih unta dengan cara nahar. Di lehernya ini ditusuk,
lehernya ditusuk ketika hewannya berdiri. Dalam keadaan berdiri ditusuk itu namanya nahar. Bagian depannya sini, ulqumnya, kerongkongannya, lehernya ini ditusuk. Ya. Ujungnya tajam pisaunya. Muka belakang memiliki dua mata yang samping sini. Adapun menyembelih sapi, kambing dan yang lainnya selain onta itu disembelih dengan cara ditiburkan. Namanya dabah. Bahasa Arabnya dabah. Jadi di sini nahar itu adalah ij'al nahraka lillahi kama anna salataka lahu. Ya, nahar ya. Dan ayat yang dimaksud untuk menyembelih di sini wanhar itu adalah perintah untuk berkurban. Maka dari sini kata para ulama, kalau kita punya harta, kita punya kemampuan, maka kita wajib menyembelih. Berdosa jika tidak menyembelih. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan sunnah saja. Dan ini kebanyakan pendapat para ulama disunahkan kalau masalah menyembelih ini. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lain. Namun pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah itu adalah pendapat yang mengatakan kalau dia mampu baru wajib. Ini pendapat yang mengatakan pertama. Ini dia dengan dikaitkan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Makanya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan man wajada sa'atan walam yadbah atau walam yudhahi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang mampu menyembelih lalu dia tidak mau menyembelih, dia mampu berkurban tapi tidak menyembelih, mungkin kambing mampu atau sapi dia mampu tapi tidak mau, maka kata Rasulullah jangan dekati masjid kami, jangan sholat di masjid kami, sholat Idul Adha maksudnya. Ini kata Rasulullah SAW, ancaman berat bagi mereka yang mampu. Dan hikmahnya sangat besar ketika kita menyembelih di hari kurban, tentunya untuk membenarkan kepada mereka yang berhak, yang layak. Dan pada hari raya ini kebanyakan orang fakir bergembira, orang miskin bergembira, atau orang kaya yang punya kemampuan, ya hartanya dibagi-bagi melalui hewan kurban ini. Mereka dikasih makan daging karena mungkin bertahun-tahun atau mungkin dalam 1 tahun tidak pernah makan daging. Baru ketika hari raya orang fakir, orang miskin ini mereka baru mendapatkan daging ini. Karena keberadaan kita orang-orang muslim yang kaya, yang punya kemampuan. Baik. Jadi ini ayat yang kedua yang memerintahkan kepada kita untuk menyembelih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wa fasholli li rabbik. Salatlah kamu untuk Tuhanmu dan menyembelihlah kamu untuk Tuhanmu. Tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan di sini Allah ya. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba' kalimat. Rasulullah telah memberikan kepada saya 4 kalimat. Ya, 4 perkara.
Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Celaka, mohon maaf, Allah melaknat. Melaknat itu artinya mengutuk. Mengutuk itu artinya mencabut rahmat Allah. Allah mencabut rahmatnya. Allah melaknat, mengutuk orang-orang yang menyembelih binatang, hewan bukan karena Allah. La'anallah man la'ana walidayhi. Dan terkutuk orang yang mengutuk orang tuanya atau kedua orang tuanya. Allah mengutuk orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan hadis ini, lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana mungkin ada seseorang apakah mungkin seseorang mencela, menghina orang tuanya atau laknat orang tuanya? Maka Rasulullah mengatakan, iya, yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Dia mencela bapak orang lain, maka bapaknya dia dicela. Dia laknat bapak orang lain, maka bapaknya dia dilaknat. Fayasubbu ummah fayasubbu ummah. Dan dia mencela, menghina ibu orang lain, maka orang lain mencela ibunya dia. Jadi balas-balasan. Nah, ini yang disebut dengan mengutuk kedua orang tua. Karena kita mengutuk orang tua orang, maka orang tua kita juga dikutuk. Dan yang seperti ini tidak boleh. Allah justru mengutuk kita yang mengutuk orang tua orang. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la'anallahu man awa muhditsan, dan juga Allah melaknat orang-orang yang membuat perkara muhdits, perkara bid'ah. Allah mengutuk orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, mendatangkan perkara-perkara baru dalam agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, iyyakum wal muhdatsat. Hati-hati kalian dengan bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama ini. Jadi muhdats itu artinya perkara-perkara baru dalam agama, bukan perkara baru dalam urusan dunia. Ya, jadi bid'ah itu yang kaitannya dengan agama, yang dianggap dengan perbuatan itu kita beribadah. Kalau pot bunga ini bukan bid'ah, HP ini bukan bid'ah, kamera ini bukan bid'ah, headset ini bukan bid'ah, mouse ini bukan bid'ah dalam masalah agama. Karena dia tidak berkaitan dengan masalah agama. Maksudnya tidak berkaitan dengan masalah agama ini adalah ini bukan urusan dapat pahala atau tidak dengan seperti ini. Kalau kita melakukannya kita dapat pahala, atau tidak melakukannya tidak dapat pahala, itu tidak ada kaitannya dengan ini. Ya. Anda mau pakai headset atau tidak ada hubungannya mau dapat pahala atau tidak. Anda mau berceramah pakai kamera atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan pahala atau tidak. Nggak pakai kamera pun tetap dapat pahala, karena yang dinilai adalah ceramah Anda. Ceramah Anda itu adalah ibadah, berdakwah itu adalah ibadah. Itulah yang dinilai. Maka ketika ada fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan urusan dunia, itu bukan bid'ah dalam agama. Dia dikatakan bid'ah secara bahasa,
dalam urusan duniawi ini sesuatu yang baru memang di zaman Rasul tidak ada seperti ini. Nah, maka Rasulullah mewanti-wanti orang-orang yang membuat bid'ah di dalam urusan agama. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada, membuat perkara baru dalam perkara kita, dalam urusan kita, maksudnya sama urusan kami ini adalah agama. Ya, tanggung jawab kami ini adalah agama. Kalau ada orang yang membuat perkara-perkara baru dalam tanggung jawab kami ini, dalam urusan kami ini, dalam misi kami ini, fahuwa raddun, amalan itu ditolak. Jadi kita tidak sedang beribadah, tidak diterima, percuma buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta mungkin, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma diterima, ya, justru kita berdosa, justru berdosa. Karena kita sedang berbuat sesuatu yang haram, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh. Ini hadis ini jelas, la'anallahu man awa muhditsan. Telah dilaknat, dikutuk oleh Allah bagi mereka yang membuat perkara baru dalam agama, mengada-ngada dalam agama. Ya. Dan juga Nabi mengatakan, wa iyyakum wal muhdatsat, atau iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Jauhi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala yang baru itu adalah perbuatan bid'ah namanya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan orang yang tersesat dan perbuatan sesat itu diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka. Oleh karenanya, bid'ah itu hukumnya haram, dosa besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, la'anallah man ghayyara manaral ardi, rawahu Muslim. Dan dikutuk lagi orang yang merubah batas tanah. Orang yang merubah batas tanah. Bukan punya dia, tapi dia ambil. Diambil mau satu jengkal, kan mau satu hasta, kan mau satu depak, atau satu mungkin 1 meter atau mungkin hektaran. Ya, ini dosa besar. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah batas tanah dengan sengaja. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu min sab'i aradin aw uwiqa min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil, merampas 1 jengkal tanah orang, maka nanti di hari kiamat dia akan ditimpakan 7 lapis tanah selebar tanah yang diambil di dunia. Lapis tanah yang dalam itu ditimpakan ke dia. Hukuman besar, hukuman berat bagi orang yang berbuat seperti ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan poinnya di sini, hadis ini
adalah menyembelih selain Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adzabhu li ghairillah. Walaupun dia menyembelih, berkurban, dia niat ini untuk nabi, ini untuk malaikat, ini untuk wali ini, wali fulan A dan B, ini untuk ustadz ini dan itu, ini untuk habib ini dan itu. Ini enggak boleh, dosa besar, syirik. Karena ada seperti itu. Apalagi ada sebagian orang menyembelih, berkurban untuk dikasih ke jin, diperuntukkan ke jin. Nah, ini dosa besar, syirik. Sudah syirik, tolong-menolong sama jin, nah ini nggak boleh, dosa. Maka dia masuk dalam masalah ini. Ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perkara-perkara ini. Kemudian hadis yang berikutnya yang terakhir, an Tariq Ibnu Syihab, dari Tariq Ibnu Syihab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannah rajulun fi dzubabin, wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab." Ada orang masuk surga karena sebab seekor lalat. Ada juga yang masuk neraka karena sebab seekor lalat. Bagaimana ya Rasulullah? Sahabat justru bertanya kepada Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang laki-laki, tidak harus bersama, dalam waktu yang berbeda bisa. Mereka lewat di sebuah kampung, di sebuah kaum yang mana mereka memiliki sebuah patung. Kampung ini masyarakatnya memiliki patung. Patungnya wallahu alam biasanya sonam dari batu, patung ini dari batu. La yajuzu ahad, tidak boleh orang melewati kampung itu dan tidak boleh melewati patung itu. Artinya kalau sudah sampai di situ harus lakukan penyembelihan dan pengorbanan. Harus menyembelih sesuatu apapun saja, harus disembelih. Sekecil apapun hewannya harus disembelih dan dipersembahkan kepada patung itu. Ini praktek kesyirikan yang diceritakan oleh Rasulullah. Dan mungkin tidak bohong, hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Lalu faqalu li ahadihima qarrib. Lalu masyarakatnya ketika lewat laki-laki yang pertama, mereka bilang, kamu harus berkorban untuk patung kami. Ala laysa 'indi syai'un uqarribu. Kata dia, saya tidak punya kurban untuk mempersembahkan kepada patung ini. Walau qarrib walau dzubaban. Engkau harus berkorban, ya, mempersembah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Lalu orang ini pun berkurban dan mempersembahkan kurbannya kepada patung ini. Kurbannya adalah seekor lalat. Lalat kecil sekali. Walaupun hanya sekecil lalat. Jika engkau berniat dengan pengorbanan atau perbuatan ini untuk selain Allah, tentunya dengan niat ya. Tentunya dengan niat. Bukan cuma sekedar menyembelih. Mungkin bisa jadi dia tidak meniatkan. Karena harus dengan niat. Jadi orang ini meniatkan, dia berkorban dengan niat.
maka hukumannya adalah fakhalu sabilahu fadakhala an-nar. Maka mereka pun membiarkan dia melakukannya dan dia pun masuk neraka. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, diancam dengan neraka. Ya, ini kalau dilakukan dengan niat. Adapun kalau dilakukan tidak dengan niat, maka dia tidak masuk di sini. Dalam kondisi seperti ini, orang ini dipaksa. Karena di atas tadi dikatakan dia tidak boleh lewat kecuali harus berkurban. Ini dia harus dipaksa. Artinya kalau mau selamat harus berkurban. Kalau enggak ya sudah. Ya. Maka kemudian ketika orang ini mati dia masuk neraka. Karena juga dia niatkan. Ketika dipaksa, lalu Anda melakukan, ya, dengan niat juga, harusnya niat bahwa ini dikurbankan untuk selain Allah. Karena memang niat itu di dalam hati tidak terlihat. Jika Anda tidak meniatkannya, selamat. Sebagaimana Ammar bin Yasir, ketika dia dipaksa untuk mengatakan kata-kata syirik, kata-kata kufur, ya, agar dia kufur kepada Allah dan menyembah patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin, oleh Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya. Maka Ammar bin Yasir pun mengatakan kata-kata kufur kepada Allah dan beriman pada patungnya mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada atau ketika hal ini terdengar sampai kepada Nabi SAW, maka kemudian Nabi mengatakan kepada Bilal, ya, ketika itu Bilal bin Rabah dia dipaksa memang untuk mengucapkan kalimat kufur. Lalu Bilal maaf Bilal Ammar bin Yasir. Lalu Ammar bin Yasir merasa menyesal dan sangat rasa rugi, ya, menyesal dan rugi. Dia takut terancam dengan neraka. Maka Rasulullah ketika mendengar hal itu dan dia mendatangi Ammar bin Yasir dan dia mengatakan kalau dia balik lagi mengulang lagi dia meminta kamu mengatakan kalimat itu, maka dalam masalah kamu katakan juga, itu tidak mengapa. Lalu Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Orang yang kufur kepada Allah tapi setelah dia beriman, artinya dia tetap beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Jadi apabila orang yang kafir kepada Allah setelah nanti dia beriman, dia masih murtad, maka ini disebut murtad kafir. Tapi kecuali kalau dia dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, dan dia mengatakan kalimat kufur itu tapi hatinya tetap nyaman dan tenteram kalau dia beriman kepada Allah, maka ini yang diselamatkan. Ini yang tidak mengapa. Ini tidak termasuk kufur. Ya, jadi harus disertai dengan niat. Itu laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua, faqala, ya, qalu wa qalu al-akhar qarrib. Lalu dikatakan kepada laki-laki yang kedua, ayo, harus berkorban, persembahkan patung kami ini. Qala ma kuntu li qarib la yahdi syai'an min Allah azza wa jalla. Kata laki-laki itu, sungguh aku tidak akan mau mempersembahkan berkorban sedikit walaupun hanya sekecil lalat. Saya tidak akan mau mempersembahkan untuk selain Allah. Dan dia pun dibunuh. Ya, ini taruhannya nyawa ini. Dia dibunuh. Fadakhalal jannah. Dan dia ini yang masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dia yang masuk surga. Sementara yang tadi itu neraka dia. Wah, bahaya sekali.
ya, cuman seekor lalat. Jangan dianggap remeh. Tapi Allah hukum bagi yang meremehkan, yang menganggap tidak mengapa. Dan Allah selamatkan walaupun dalamnya harus nyawa. Allah masukkan ke dalam surga, luar biasa. Ini suatu kebanggaan yang sebenarnya cuma lalat. Engkau harus rela mati. Ya. Kalau engkau kurbankan kan tidak mengeluarkan harta banyak, besar, cuma lalat. Tapi dengan itu dia justru ya, mempertahankan akidahnya, dan ini luar biasa. Orang laki-laki ini adalah orang muslim pertamanya. Jadi mereka agama mereka muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafadznya itu adalah dakhala rajulun fi an-nar. Ya. Ada seseorang masuk neraka dengan sebab dakhala an-nar rajulun fi dhubat. Seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Jadi sebelumnya artinya mereka ini mas muslim. Cuman gara-gara seekor lalat dia kafir, masuk neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, keimanan kita sampai mati insyaallah. Jadi ada juga orang yang mati karena sebab menyiksa kucing. Dakhala imra'atun fi hirratin habasatha. Ya. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung. Lahi at'amatha wa lahi tarakatha ta'kul min khashashil ard. Dia tidak biarkan saja lari bebas supaya makan dari makanan yang bebas di luar sana. Apa yang dikurung tidak diberi makan. Ketika kucingnya mati, dia masuk neraka nih perempuannya. Gara-gara kucing. Tapi ini bukan kesyirikan, ini dosa. Dosa besar saja. Karena menyiksa hewan. Adapun yang tadi itu kaitannya dengan syirik dan tauhid. Syirik dan tauhid. Baik, sampai di sini penjelasan hadisnya selesai dan kita bacakan permasalahan kandungan dalam bab ini, yaitu yang pertama tafsir tentang makna ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu penjelasannya tadi kita jelaskan bagaimana kita jelaskan. Demikian juga yang kedua penjelasan tentang makna ayat sholli li rabbika wanhar. Sudah selesai juga dibahas. Kemudian yang ketiga, orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah berdasarkan hadis di atas adalah orang yang menyembelih karena selain Allah. Dari 4 orang-orang yang dilaknat itu, yang pertama adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah mengutuk orang yang menyembelih selain Allah. Yang keempat, laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hal itu bisa terjadi bila ia melaknat kedua orang tua seseorang, lalu orang tersebut melaknat kedua orang tuanya. Ini sudah dijelaskan. Kemudian, dilaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang melindungi man awa muhditsan atau hadatsan. Siapa yang melakukan suatu perkara dosa, maksiat atau bid'ah, atau dia melindungi orang yang melakukan perkara bid'ah atau maksiat, maka dia akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dilaknat orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu merubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak miliknya, dengan digeser maju atau mundur. Ya.
Bisa jadi kita sebagai pemiliknya, kita yang geser batas tanah kita, diambilkan ke tanah orang, atau mungkin orang lain kita sewa dia, mungkin pengacara, mungkin orang apa gitu ya, yang punya akses ke situ, dia mungkin merubah batas tanah, baik di kertasnya atau di lapangannya. Ini masuk dalam hadis ini. Nomor 7, ada perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan melaknat orang ahli maksiat secara umum. Ya, ini masalah penting. Kita jelaskan tentang melaknat. Jadi melaknat orang secara umum itu dibolehkan. Seperti dalam hadis ini, Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah, untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah dan seterusnya. Yang seperti ini boleh kalau secara umum. Ya. Beda kalau kita melaknat, mengutuk langsung kepada pribadi orang yang kita lihat mungkin dia berbuat dosa maksiat. Ya, kita bilang fulan kamu dikutuk oleh Allah. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Justru kita yang melaknat ini berdosa. Ya, sama dengan ketika kita mengatakan kepada seseorang, wahai kafir, kita vonis dia langsung secara khusus. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Bisa jadi ucapan itu memang berlaku untuk kita, yang memang layak kita, yang artinya sebelum kita katakan itu kita masih muslim, tapi ketika kita katakan kondisi kekafiran ini justru kita ke kita, karena kita mengatakan kepada orang yang sebenarnya tidak layak kita katakan dia kafir misalnya. Sama juga dengan melaknat atau mengutuk, ini pun tidak boleh. Ya, ini harus dipahami bahwa mengutuk orang secara orang per orang pribadi itu tidak boleh. Harus dibedakan. Memvonis dan memberikan penjelasan secara umum itu beda. Ya. Sama dengan Rasulullah pernah berdoa melaknat Allah mel'an fulanan, Allah mel'an fulanan. Pernah juga Nabi ditegur untuk tidak melaknat secara khusus kepada orangnya. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk melaknat secara khusus. Kenapa? Orang kafir musyrikin saja, orang jahiliyah saja tidak boleh dilaknat. Kenapa? Karena kalau dilaknat ini berat konsekuensinya. Ya, berat konsekuensinya. Dan kita tidak boleh melaknat karena masalah hidayah, masalah orang bisa menjadi baik atau tidak, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seakan-akan Tuhan ya, yang mungkin langsung memastikan dia ini terkutuk, ya nggak boleh. Kita hanya berusaha untuk mengajar kebaikan. Kalau dia jadi baik, alhamdulillah. Kalau tidak, ini tidak, kita tidak dituntut atau kita tidak berdosa. Allah mengatakan, Nabi Muhammad laisa laka minal amri syai' aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, kau tidak punya wewenang sekali untuk masalah itu. Tidak boleh mengutuk atau mengkafirkan yang lainnya. Atau bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada mereka, Allah terima buat mereka. Atau bisa jadi atau memang mereka layak dia dihukum atau disiksa. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menjelaskan kalau perbuatan ini misalnya syirik, perbuatan ini kufur, perbuatan ini terlaknat, ya perbuatan ini bid'ah misalnya, itu harus dijelaskan kepada umat supaya orang tidak terjerumus. Adapun kalau orang ketika melihat dia berbuat maksiat, suatu pelanggaran, lalu dia bilang kamu mubtadi', kamu musyrik, kamu kafir, kamu terkutuk, ini tidak boleh. Baik. Kemudian
adanya kisah nomor 8, kisah besar dalam hadis ini, yaitu kisah seekor lalat yang sudah dibacakan tadi. Ya, kisahnya seperti itu. Masuknya orang tersebut ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat yang ia sendiri tidak sengaja berbuat demikian, tapi ia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala itu. Ya. Dia tidak tahu bahwa hal itu memang dia memang pengen selamat dan memang dia lakukan, dia niatkan itu. Ya. Kemudian mengetahui besarnya bahaya kemusyrikan dalam pandangan orang-orang mukmin, bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakan untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriahnya saja. Ya. Padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Kalau seandainya dia melakukannya dengan lahiriahnya, dia menyembelih, tapi hatinya tetap yakin bahwa Allah yang berhak diimani, ditaati, ditunduki, maka itu tidak mengapa. Karena memang amalan itu harus kop hati dan lahirnya harus sejalan, sama-sama mengimani. Kemudian orang yang masuk neraka dalam hadis ini adalah orang Islam, karena jika ia orang kafir, Allah tidak akan bersabda masuk neraka karena sebab lalat. Jadi seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwa memang orang ini muslim sebelumnya, lalu kemudian dia masuk neraka gara-gara lalat. Hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirkil alihi wa naru min sindali. Hadis ini sama dengan hadis yang mengatakan bahwa surga itu sangat dekat sekali, sedekat diri kita dengan sandal kita. Artinya memang gambaran sangat dekat. Penjelasannya ini adalah, atau perumpamaan ini adalah untuk menjelaskan kepada kita surga itu dekat, sama dengan neraka itu dekat. Tapi ya memang berat, mau masuk surga juga berat walaupun dekat. Kalau masuk neraka ya cepat, tinggal jadi orang dulu masuk neraka itu. Ya. Surga itu lebih dekat kepada seseorang Aisyah tadi. Mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang sangat penting walaupun bagi para pemuja berhala. Jadi yang menentukan itu adalah amalan hatinya juga. Zahir iya dan juga hatinya. Dan itu adalah keharusan yang harus kita lakukan di dalam semua amalan dan dalam semua ibadah. Harus zahirnya dibuat, hatinya juga harus ikut. Ya, sejalan dengan apa yang dilakukan secara zahir. Ini adalah penjelasan kita pada hari ini, dan alhamdulillah selesai pembahasan atau penjelasan hadis ini atau ayat-ayatnya, dan kita kembalikan kepada Mas Ilman untuk mending soal jawab, tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik Ustaz, syukron atas ilmunya, jazakallahu khairan. Ya. Sudah ada pertanyaannya masuk Ustaz lewat chat. Oke. Atau antum bacakan saja, ini soalnya laptop agak jauh, antum baca. Baik Ustaz. Pertanyaan pertama, bismillah. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya membeli daging yang dijual di pasar swalayan, misalnya daging ayam potong, yang tidak diketahui apakah daging itu disembelih dengan membaca bismillah atau tidak? Ya. Bagaimana makan beli hewan daging ayam potong di swalayan, di supermarket, yang memang kita tidak tahu apakah disembelih membaca bismillah atau tidak, cara penyembelihannya benar atau tidak, mungkin dicekik, mungkin diputar, mungkin dibanting, kan kita nggak tahu. Gimana caranya atau solusinya seperti apa, apakah harus beli atau tidak? Maka
kita percayakan kepada bidang apa namanya, pada pihak yang memang punya wewenang untuk menyaring atau apa namanya, bidang apa namanya di negara kita ini, bidang karantina, BPOM atau BPOM ya. Ya, apa BPOM itu? Badan penyelenggara oh, ya. Ya jelas ya, memang punya tugas untuk menguji kehalalan setiap daging atau setiap ya daging yang memang diimpor ke negara kita. Nah, mereka sudah kita percayakan, mereka yang tanggung jawab. Karena memang sudah tugas mereka, dan dia biasanya sudah ada izinnya, sudah ada apa namanya, tulisan halalnya dan sebagainya. Maka insya Allah, walaupun mungkin tidak ada tulisan halalnya, tapi kalau seandainya apa namanya, tentunya di dalam dunia jual beli, orang yang berdagang ini, kalau seandainya, kalau kita di Indonesia ini kan umat Islam mayoritasnya, tentunya kalau pedagang yang non muslim dia jualan hewan-hewan yang atau daging-daging yang mungkin sapi atau mungkin ayam atau mungkin kambing atau yang lainnya, maka tentu dalam hal ini harus sangat teliti sekali, harus selektif sekali. Tapi kalau yang jual adalah orang muslim, ya tentunya yang berdosa yang melakukannya, yang punya daging, yang jualannya. Kalau memang dia tahu itu dia muslim, lalu kemudian penyembelihannya tidak syar'i, tidak benar, tidak sesuai tuntunan atau ajarannya, maka dia tanggung dosanya, dan kita yang beli insya Allah tidak bersalah, tidak berdosa, tidak ada hukuman bagi kita ya, karena memang sudah diserahkan, mereka punya tugas untuk mengecek, untuk mengetahui kehalalan atau ya sisi kehalalan daging yang masuk ke swalaya di negara kita ini. Insya Allah kita tidak berdosa, kita husnudzon saja bahwa mereka yang menjual ini, mereka masukkan dengan memasukkan barang-barang yang halal, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Sama juga ya dengan apa namanya, pembelian hadiah dari siapapun ya, kita tidak tahu disembelih atau tidak, dengan cara yang syar'i atau tidak. Ketika kita dikasih dari orang, ya apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, husnudzon saja. Karena kita hanya dihukum ketika kita mengetahui kalau kita melanggar. Tapi kalau dalam keadaan tidak tahu, maka kita tidak berdosa. Rasul mengatakan rufi'al qalam, apa namanya, anil thalath, anil jahil hatta yata'allam, anil jahil hatta yata'allam, wa anil naim hatta yastayqidh, wa anil majnun hatta yafiq. Catatan pena itu terangkat ya, catatan pena itu terangkat, artinya tidak ditulis dosanya. Dari siapa? 3 orang, jahil sampai dia berilmu, kemudian dari yang tidur sampai dia bangun, dan yang gila sampai dia sadar. Selama tidak itu, selama bukan ini, maka tentu kita dicatat. Ya. Ini bisa saja. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, Ustadz. Bismillah, Afan izin bertanya. Jika menyembelih hewan untuk selain Allah adalah syirik besar, apakah Allah juga melaknat orang yang memakan hasil sembelihan yang disembelih selain Allah? Apakah hukum memakan hasil sembelihan ini dapat disamakan dengan memakan sesajen? Ya, nanti ada pembahasan setelah ini. Babnya pembahasan la yudbah lillahi bimakani yudbahu fihi li ghairillah. Ini akan ada penekanan juga di situ. Ya, tidak boleh ini di dalam bab ya menyembelih binatang hewan karena Allah, dilarang dilakukan di tempat penyembelihan yang bukan karena Allah.
walaupun tidak untuk kurban kepada selain Allah. Tempatnya saja yang dipakai, tempat kesyirikan atau apa saja disembelih di situ, untuk makan itu nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika menyembelih hewan selain Allah adalah syirik dan seterusnya, dosa besar untuk selain Allah ya, itu adalah merupakan dosa besar. Dan apakah yang memakan hewan tersebut atau daging yang disembelih selain Allah itu juga kita termasuk dalam dosanya, dosa besar, dosa syirik atau tidak? Maka kalau kita tahu hewan itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dalam dosanya ini. Ya, kita masuk dalam dosanya ini, tolong menolong dalam maksiat dan dosa, kemungkaran. Ini syirik besar. Dan apakah kita jatuh dalam perbuatan syirik? Ya, karena kita juga setuju dalam masalah itu dan kita tahu. Memakan sesajian ini tidak boleh. Sama dengan pembahasan nanti hadis yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang insyaallah taala. Jadi bernadar untuk menyembelih di sebuah tempat, di tempat diadakannya peribadatan orang-orang jahiliyah, melakukan ritual kesyirikan di situ. Ya, dia sembelih, mau dia makan, tapi dia sembelihnya di situ. Ini nggak boleh. Sama dengan menyembelih untuk selain Allah lalu dimakan dagingnya. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah jawaban dari saya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu, ini tadi jawabannya kalau dia tahu. Sekarang dia tidak tahu bahwa daging itu disembelih untuk selain Allah. Tiba-tiba kita dikasih daging lalu kita makan, ya sudah, sekali lagi hukumnya sama dengan yang pertama. Hukumnya sama dengan yang pertama, karena memang kita tidak tahu sama sekali. Dan memang kita tidak disuruh, misalnya kita dikasih daging atau mungkin yang sudah dimasak, kalau kita dapat dari seorang muslim, tidak perlu kita tanya lagi ini halal atau enggak. Tidak, para ulama sampai membahas tidak boleh terlalu ekstrim sampai masalah ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang ketiga. Sudah selesai Ustaz. Sudah mau masuk waktu maghrib juga Ustaz. Baik, yakfi ya. Cukup kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.